Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin setiap kami dalam kami membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Amos pasal 6. Kita akan baca ayat yang ke-8. Amos pasal 6 ayat 8. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku muak terhadap kecongkakan Yakub dan benci kepada putri-putrinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, jika ada dari kita yang memiliki pemahaman atau pemahaman iman yang mengatakan bahwa karena kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia, maka Allah tidak akan pernah bisa marah kepada umatnya. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang memiliki pemahaman seperti itu merupakan sesuatu kekeliruan yang begitu besar. Kenapa? Karena kasih Allah tidak serta-merta menghilangkan dimensi ketegasan Allah terhadap umatnya. Sekalipun Allah penuh kasih, bukan berarti Allah tidak bisa marah kepada umatnya. Saya mengutip pemikiran dari Johannes Calvin, Bapak Ibu. Salah seorang teolog reformasi berpandangan bahwa kemarahan Allah merupakan ekspresi keadilannya terhadap dosa dan kejahatan. Kemurahan itu menunjukkan sifatnya yang kudus dan menjamin bahwa tidak ada kejahatan yang akan dibiarkan tanpa penghukuman. Maka kemarahan Allah sebenarnya berfungsi sebagai peringatan bagi manusia bahwa setiap kejahatan akan dipertanggungjawabkan. Karena Allah tidak akan mentolerir dosa, dan kemarahannya adalah suatu bukti bahwa Dia tidak akan membiarkan kejahatan berlalu tanpa hukuman. Kita melihat Bapak Ibu dalam kitab Amos pasal 6 tadi, ayat 8. Nabi Amos menyatakan kemarahan Allah dipicu oleh tindakan umat yang mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh, dan gambaran tindakan yang tidak menghargai keadilan dan kebenaran dalam hidup. Selain itu Bapak Ibu, mereka juga menunjukkan keangkuhan dirinya serta tidak menghargai peran serta Allah dalam perjalanan hidup mereka. Meminjam pemikiran Calvin Bapak Ibu yang tadi, maka kita dapat menilai Bapak Ibu bahwa tindakan yang tidak menghargai keadilan dan kebenaran serta keangkuhan diri dan melupakan peran serta Allah dalam hidup, itu semua merupakan tindakan yang dipandang jahat di mata Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Ia tidak akan pernah membiarkan itu berlalu tanpa penghukuman. Hal ini tentu menjadi sebuah peringatan bagi kita yang hidup sebagai umat Allah di masa sekarang ini. Kita hidup di tengah tantangan zaman, kita berhadapan dengan godaan mengandalkan materialisme dalam kehidupan kita. Namun tanpa kita sadari Bapak Ibu, sebenarnya kita terjebak menjadi manusia yang merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Kita mengesampingkan pentingnya hubungan kita dengan Allah. Kita sibuk mengejar kekayaan yang menurut kita bisa menjamin kehidupan kita. Dan kita menghalalkan yang menurut kita bisa menjadi jaminan hidup ini. Kita menghalalkan segala cara dan tidak lagi menghargai keadilan dan kebenaran. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita melakukan korupsi,
mengambil keuntungan berlebihan dari yang sewajarnya dan mengeksploitasi orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita mulai nyaman dengan semua itu dan terseret ke dalamnya, maka peringatan inilah Bapak Ibu yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Peringatan ini Bapak Ibu diberikan bukan untuk membuat kita takut. Peringatan ini diberikan sebagai wujud nyata kasih Allah kepada kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena itu jangan bersedih jika Allah menyatakan peringatannya dengan keras tentang kemarahannya. Semua itu Bapak Ibu diberikannya semata-mata karena Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita terjerat ke dalam lubang kesalahan dan kejahatan yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kita harus memaknai Bapak Ibu, kalau Allah masih bisa marah kepada kita, kita berpikir bahwa Dia betul-betul sangat mengasihi kita. Karena Bapa tidak mau anaknya melakukan kejahatan dan kesalahan serta menodai hatinya. Demikian Bapak Ibu renungan kita hari ini. Kiranya kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Memang seringkali Engkau tegur. Memang seringkali kami mengalami hal-hal yang begitu sulit dalam kehidupan kami. Dan kami mungkin sebagian dari anak-anak-Mu merespon itu dengan mengatakan bahwa Tuhan begitu jahat kepada kami. Tuhan kok marah sama kami. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa itu semua yang Engkau lakukan kepada kami menyatakan bahwa Engkau betul-betul mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu takut akan Engkau, yang selalu mengingat Engkau dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami tidak terjerat dalam tindakan-tindakan yang melukai hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kami melanjutkan kehidupan kami pada hari ini. Tuntun kami Tuhan, sertai kami. Kiranya kami dapat menutup hari ini dengan penuh sukacita yang Tuhan sediakan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.